Halo para invest bro dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan informasi menarik tentang herding behavior. Herding, atau herd, dalam bahasa Indonesia istilah ini setara dengan kata kerja menggiring, atau kata benda kawanan. Istilah dengan kata herd juga sedang populer saat ini, berhubungan dengan pandemi COVID. Herd immunity sering kita dengar di media mainstream. Kita kembali ke perilaku herding. Dalam dunia behavioral finance, herding berarti perilaku underreaction dan overreaction dalam pasar keuangan. Gampangnya seperti ini, ketika investor mengabaikan informasi dan hasil analisis pribadi mereka, kemudian justru bertindak mengikuti rekomendasi investor atau analis lainnya, itulah yang disebut herding behavior. Dengan kata lain, ikut-ikutan. Lebih spesifik lagi, ada spurious herding, yaitu ikut-ikutan orang lain tanpa berlandaskan informasi yang memadai. Ini jauh lebih parah. Dalam forum saham kekinian di Indonesia, herding atau penggiringan ini tenar disebut pom-pom. Rumor yang dipom-pom oleh sekelompok pihak secara masif ditujukan untuk menggiring opini banyak orang, sehingga akan menggiring harga saham bergerak ke arah yang diinginkan oleh pencetus pom-pom tersebut. Kadangkala, justru oknum manajemen dari emiten, ikut mencetuskan pom-pom yang berpotensi menyesatkan para investor. Inilah yang disebut insider information. Investor yang tidak mendapatkan informasi yang memadai, akan mengambil keputusan yang tidak objektif. Perilaku herding ini berbahaya bagi investor, karena mengganggu independensi analisis. Selain itu, investor akan terburu-buru dalam bertindak mengikuti informasi yang dihembuskan oleh oknum pom-pom. Kondisi yang sebaliknya pun bisa terjadi. Akibatnya adalah penundaan dalam mengambil keputusan investasi. Biasanya, rumor bad news akan didengungkan agar pihak lain menghindari saham emiten tertentu. Kemudian, pihak pencetus pom-pom dengan tenang mengakumulasi saham tersebut. Jika analisisnya berdasar informasi yang memadai, hasil yang diperoleh investor akan optimal. Hanya saja, apabila yang terjadi adalah spurious herding instinct, yaitu ketika perilaku ikut-ikutan tersebut terjadi tanpa berlandaskan informasi fundamental, maka akan menimbulkan market rally tanpa pondasi. Perlu dicatat, harga saham yang meroket karena hasil pom-pom ini biasanya tidak bertahan lama. Ketika pencetus pom-pom mulai profit taking, akan terjadi mean reversion. Harga balik lagi ke level yang lebih wajar. Namun, jika pom-pom dan overreaction investor di pasar terlalu besar skalanya, lama-lama akan berdampak sistemik. Pada kondisi pom-pom akut, potensi bubble dan market crash adalah risiko terbesar investor. Dotcom bubble pada akhir 90-an hingga awal 2000-an adalah salah satu contoh kejadian yang dipicu oleh herding. Saat video ini dibuat, indikasi adanya herding sedang muncul di bursa saham Amerika Serikat. Main Street dan Wall Street tidak nyambung. Bursa saham meroket, padahal ekonomi realnya lagi ambyar. Semoga saya salah identifikasi. Kembali lagi ke Indonesia, perilaku herding ini, harus diakui, masih sering terjadi di kalangan trader saham. Keputusan beli atau jual saham, hanya bertumpu dengan rumor yang dihembuskan orang lain, seringkali menyebabkan penyesalan. Perlu diingat, bahwa informasi yang paling dapat dipercaya, bersumber dari pihak pertama, yaitu emiten itu sendiri. Ingat, ada hierarki DIKW. Data, information, knowledge, wisdom. Proses pengambilan keputusan seharusnya mengikuti alur itu. Bukan ikut-ikutan apa kata orang. Cari sekumpulan data pihak pertama yang kita olah sendiri. Jadikan itu informasi yang berguna bagi kita. Informasi analisis orang lain, anggap sebagai suplemen saja. Warren Buffett bilang, yang seperti ini disebut metode scuttlebutt. Ini rumor. Ingat, hanya jadi suplemen untuk analisis kita. Ulang terus proses-proses itu. Beri sentuhan kaizen, maka selanjutnya akan terbentuk knowledge. Knowledge tercipta ketika investor berpihak pada kewajaran. Mengambil keputusan secara rasional. Pada akhirnya, petik wisdom sebagai pembelajaran di kemudian hari. Itulah sekelumit cerita tentang herding yang dapat saya bagikan kepada Anda. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.